sama-sama kita akan lihat pada pagi hari ini ayat yang kelima dulu sekarang. Ayat yang kelima kita baca 1, 2, 3. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi lain. Saudara, dunia punya pepatah, saudara, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan sepertinya firman Tuhan juga seperti itu, karena kita melihat bagaimana tokoh-tokoh orang-orang hebat di dalam Alkitab. Saudara, kalau saudara melihat kehidupannya, maka kehidupannya harus masuk dalam yang namanya penderitaan, kesusahan, ya saudara, aniaya dan lain sebagainya. Makanya dikatakan siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Kadang-kadang kita nggak mau susah, saudara. Kita kalau diperkenalkan sama yang namanya penderitaan, kita nggak mau tahu tentang penderitaan. Kita yang namanya bersusah-susah itu bukan sesuatu yang menjadi maunya kita. Tapi saudara, kalau kita melihat, saudara, sekali lagi dari tokoh-tokoh Alkitab, maka kita melihat bagaimana mereka dibawa dulu masuk di dalam yang namanya hidup penderitaan, hidup kesusahan. Kalau saudara melihat tentang Yusuf, kalau saudara melihat tentang Daud, siapa lagi saudara? Saudara mau angkat nama siapa? Saya melihat selalu prosesnya seperti itu, menderita dulu, bersakit-sakit dahulu, saudara. Ya. Nggak ada orang yang tiba-tiba muncul lalu kemudian masuk di dalam kemuliaannya Tuhan, masuk dalam pengangkatannya. Enggak. Nah, hari-hari ini saudara, yang seperti ini sedang berubah. Ya. Hari-hari ini yang seperti ini sedang disembunyikan. Karena orang lebih tertarik sama yang namanya janji-janji. Orang lebih tertarik kepada yang namanya sesuatu yang muluk-muluk gitu. Saudara, Yesus sendiri bilang begini sama kita, pikulah salibmu tiap-tiap hari. Orang yang mengikut aku harus memikul salibnya tiap-tiap hari. Waktu ada orang-orang yang mau ikut Yesus nih, saudara, waktu ada orang-orang yang mau ikut Yesus, Yesus tak bilang begini, ikut aku, kamu sejahtera. Ikut aku, kamu bahagia. Ikut aku, kamu pokoknya oke lah. Enggak. Pertama-tama supaya apa, saudara? Supaya orang mengerti dulu. Supaya pada waktu orang menghadapi yang namanya kesulitan hidup, pada waktu ikut Yesus, pada waktu orang ini lagi sungguh-sungguh sama Yesus, lalu kemudian mengalami yang namanya kesusahan, dia tidak menjadi kecewa. Ada apa itu, saudara? Karena kalau hal seperti ini dibolak-balik, saudara, urutannya dibolak-balik, pada akhirnya, saudara, kita saja yang diajar firman Tuhan, saudara. Saya mengajarkan firman Tuhan dengan apa adanya. Tapi kadang-kala waktu kita menghadapi yang namanya kesulitan, waktu yang namanya kita menghadapi pergumulan hidup, saudara, waktu kita menghadapi yang namanya kegagalan, saudara, waktu kita menghadapi yang namanya kesulitan-kesulitan, kekurangan ekonomi, rasanya. Padahal ada banyak firman yang sudah kita terima, yang mengajar kita tentang sebuah kebenaran, mengajar kita kepada jalan-jalannya Tuhan. Seperti ini loh jalan-jalan Tuhan, seperti ini loh rancangan Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, Bapak Ibu Saudara, kita tetap keder juga, goyah juga. Ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana jangan marah kalau Tuhan seringkali bawa kita marah, masuk dalam kesulitan-kesulitan. Karena ternyata rumusnya seperti itu. Karena ternyata alur jalurnya itu, saudara, seperti itu. Nggak bisa dibalik, nggak bisa ada shortcut, jalan pintas. Siapa yang kenyang dahulu? Nah ini nih, saudara, kita maunya nggak ada susah dari awal ikut Yesus sampai seterusnya kenyang terus. Nggak ada yang namanya pikul salib, nggak ada yang namanya sangkal diri, nggak ada yang namanya hal-hal seperti itu. Udah nggak laku,
kemuliaan, bicara selalu kemuliaan, pengurapan. Kayaknya semua orang dapat pengurapan. Saya mau bilang begini, enggak semua orang loh, saudara. Enggak semua orang diurapi, maaf. Enggak semua orang dipercayakan sesuatu, enggak semua orang. Maaf, saudara. Berlebihan saya tidak. Saya berani pertaruhkan hidup saya, saudara. Karena firman Tuhan mengajar kepada saya dan saudara seperti itu. Nggak semua berkat Tuhan itu dicurahkan dengan porsi yang sama. Lalu ada orang bilang begini, karena Tuhan itu adil. Adil seperti itu kan? Guru yang adil seperti itu kan? Sudah semua anak masuk naik kelas. Semua anak nilainya 10, lalu kemudian orang bilang begini, ini guru yang adil. Semua anak sama rata. Adil artinya sama rata kan, sudah? Adil itu nggak sama rata. Karena tiap-tiap murid ada sikap yang berbeda, kerajinannya berbeda, kepatuhannya berbeda, sikapnya berbeda, kepintarannya berbeda. Maka nilainya juga berbeda. Hari-hari saya sangat terusik sudah dengan pengajaran-pengajaran yang memudahkan segala sesuatu. Kalau seperti itu pengajaran kebenarannya, saya juga akan menyampaikan kebenaran seperti itu. Tapi seperti ayat ini mengatakan, siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makan. Orang yang nggak mau susah, nanti dia akan menyewakan dirinya untuk sebuah makanan, untuk segenggam, ya saudara, makan. Tapi lihat, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Jadi nggak apa-apa, saudara. Kalau Tuhan masih izinkan kita ada dalam penderitaan, kita masih ada dalam kesusahan, saya percaya waktunya pasti datang kebaikan Tuhan itu terjadi. Ada amin, saudara. Waktunya pasti datang juga yang namanya kekurangan itu pasti berakhir dalam hidup. Lalu kemudian berganti dengan satu keadaan yang berbeda yang Tuhan izinkan. Mengerti firman. Belajar bisa menangkap sesuatu yang benar. Menangkap firman Tuhan bukan seperti apa yang menjadi maunya kita, apa yang menjadi hasratnya kita. Dan firman Tuhan harus disamakan dengan hasratnya kita. Saya nggak apa-apa nggak laku, nggak apa-apa saya nggak laku. Yang penting saya sampaikan, karena saya melihat begini. Nabi-nabi di dalam Alkitab, kalau sudah melihat dalam perjanjian lama, waktu Israel mau dijajah, saudaraku, nabi-nabi nggak ada yang menyampaikan kebenaran. Nabi-nabi yang menyampaikan kebenaran itu bisa dihitung dengan jari. Nabi-nabi yang menyampaikan kebenaran itu, saudaraku, cuma Yeremia, Yesaya, Yeskiel, dan banyak nabi-nabi yang mengaku dirinya nabi, tapi mereka nggak berani menyampaikan sebuah kebenaran. Kenapa? Takut nggak makan, takut nggak dapat PK, takut nggak dapat amplop, nggak ada urusan. Sampai hari ini saya percaya saya dipelihara sama Tuhan lewat saudara, benar. Tapi kalau pun tidak lewat saudara, Tuhan bisa pakai cara yang lain. Tapi saya tidak mau menjual firman hanya karena saya melihat seperti itu, saudara. Nabi-nabi yang benar malah dilecehkan. Nabi-nabi yang Yeremia itu ditampar, saudara. Yeremia itu ditampar. Yeremia itu dijebloskan. Yeremia itu dimasukin ke dalam sumur. Udah dimasukin dalam sumur, dimasukin kemana lagi? Kenapa? Karena menyampaikan kebenaran. Yuk sama-sama ya saudara, saya ngobrol sama beberapa hamba Tuhan yang masih ngeh gitu, masih sadar, masih eling ya. Karena saya udah terlalu banyak ya orang-orang yang saya juga tahu, saudara, bukan cuma tentang penyampaian saya yang dilihat orang, tetapi bagaimana kehidupan saya yang dilihat orang. Dan ini yang saya sedang perjuangkan, walaupun nggak gampang. Ini yang saya harus lakukan. Bahwa bukan cuma apa yang kita sampaikan yang bikin orang kagum, percuma. Karena sekarang begini, orang di YouTube tuh, di ini, orang cuma tahunya khotbahnya bagus, hidupnya kayak apa nggak tahu.
Kami hamba Tuhan tuh sudah, apa yang disampaikan sama yang dijalani di kehidupan sehari-hari harus sama. Nah, ini yang gak gampang. Khotbahnya sih gampang. Ya. Wah, gampang. Dengan gaya atraktifnya nggak bisa. Tapi menjalani kehidupan sesuai dengan firman ininya sudah, waduh, itu babak belur. Babak belur, hancur-hancur, nangis nggak ada air mata, kayak gitu. Tapi itulah, saudara, itulah kebenaran. Nah, saya cuma menyampaikan sebuah kebenaran buat Bapak Ibu Saudara, karena saya punya kewajiban, saya punya tanggung jawab. Saya harus arahkan saudara mengenal Yesus sesungguh-sungguhnya. Caranya Tuhan seperti apa dalam hidup kita. Nah, seringkali Tuhan pakai cara seperti ini. Dan bukan seringkali, memang seperti itu caranya. Karena saya lihat, siapa saudara? Orang-orang yang di dalam Alkitab siapa? Saudara mau cari siapa saja semua. Semua munculkan nama-nama siapa saja dalam Alkitab. Selalu ketika Tuhan mau angkat mereka, dipermuliakan mereka, dipakai mereka, maka mereka harus melewati masa-masa yang sulit dulu. Ketika Nuh mau dikhususkan sama Tuhan, mau diistimewakan sama Tuhan, bumi mau ditenggelamkan, tapi Nuh mau diistimewakan dan keluarganya. Apa dulu yang harus dialami oleh Nuh? Nuh harus kerja 120 tahun, dia sampaikan kebenaran firman, dan gak ada orang mau dengar. Ini sih. Dan kita harus masuk dalam pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Dan ada banyak orang Kristen yang nggak mau tahu. Pokoknya yang mana yang kira-kira bisa menjanjikan sama saya sesuatu yang ikut Yesus enak, ya kayak ikut Yesus enak. Saya mau bilang ikut Yesus itu enak. Ada amin, saudara. Enak. Tapi kita harus mengerti jalannya Tuhan. Saya tidak pernah bilang bahwa ikut Yesus tidak enak. Ikut Yesus bahagia. Ada amin, saudara. Tapi bahagia dalam pengertian di sini, bahagia yang kata bahagia adalah kata bahagia yang disampaikan, harus disampaikan dari seorang yang sudah dewasa. Kalau anak kecil bilang bahagia, dia nggak ngerti itu yang namanya bahagia. Kalau orang dewasa bilang bahagia, dia ngerti. Kenapa? Karena bahagia buat dia itu bukan instan, tapi bahagia buat dia itu sesuatu yang dia kerjakan dulu, kerja keras dulu, lalu kemudian mendapatkan hasil yang luar biasa. Wah, bahagia gitu. Anak kecil bukan, anak kecil tuh ngerengek, anak kecil tuh minta dapat bahagia. Tapi beda, orang dewasa beda, konsep bahagianya berbeda. Nah, jadilah Kristen yang dewasa. Ada amin, saudara. Kristen yang ngerti, bukan Kristen yang bodoh, bukan Kristen yang cuma diiming-iming. Saudara percaya, pasti semua saudara pasti dapatkan. Ya nggak apa-apa kalau sudah mau dengan yang kayak gini. Tapi yang saya lihat, dan ini yang jadi pengalaman saya, harus diproses, harus dihancurkan dulu. Pada waktu dihancurkan nanti kelihatan hatinya seperti apa. Gampang. Kayak saya pernah sampaikan, saudara, waktu saya ke Israel, ada buah zaitun yang diproses untuk jadi minyak zaitun. Ya, saudara, yang diproses jadi minyak zaitun itu diproses, sudah dihancurin, sudah dihancurin, lalu kemudian minyak itu keluar, taruh seperti karung, minyaknya keluar seperti karung, saudara. Nanti dari karung ini kemudian dibiarkan netes. Nah, minyak yang kualitas tinggi, minyak zaitun yang kualitas tinggi, itu minyak yang netes.
Nanti minyak yang kualitas 2 itu minyak yang dari karung itu diperes. Karena dia nanti yang kualitas 1 itu nanti dia berhenti sudah. Tinggal yang bagian-bagian yang di karung ini yang tertinggal. Nah, nanti karung ini akan diperes. Dan karung ini, minyak yang di dalam karung ini lebih banyak daripada yang netes. Yang diperes ini, peres sampai habis. Nah, itu kualitas kedua. Tapi yang netes, ya saudara, itu kualitas utama. Jadi begini saudara, udah diproses, udah dihancurin, tapi tetap bisa beri yang terbaik buat Tuhan. Nah, itu yang agak udah dihancurin, ya saudara, tapi tetap ibadahnya, tetap doanya, tetap kasihnya keluar, nggak bisa terhalangi gitu. Tetap korbannya juga, tetap semuanya, pengampunannya juga, tetap semuanya tuh keluar, yang baik tuh keluar. Ini kekristenan tuh gak gampang, saudara. Kekristenan tuh gak gampang. Jangan pikir kekristenan tuh, perjalanan Kristen tuh gampang, enggak. Buat orang lain gampang ya, puji Tuhan. Tapi buat saya itu sesuatu yang tidak mudah. Butuh kerendahan hati untuk kita bisa mengenal jalan-jalannya Tuhan. Bukan orang yang sombong. Bagian yang kedua, Bapak Saudara. Bagian yang kedua. Hampir sama sih saudara. Hampir sama. Sama-sama kita baca ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ayat 11 dan 12. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan ibu. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Saudara, sedang diperkenalkan antara Samuel dengan anak-anak Imam Eli. Dan katanya anak-anak Imam Eli ini dursila, ya. Dia macam-macam perbuatan yang jahat. Melayani tapi perbuatannya jahat. Tapi yang menarik di sini buat saya, Bapak Ibu Saudara, yang menarik di sini ini saudara. Adapun anak-anak Eli, lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Lalu kemudian titik koma itu penjelasan. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, mereka tidak mengenal Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi maksud saya begini, saya bingung sudah. Anak imam sudah melayani tapi nggak kenal Tuhan. Anak imam satu, keduanya orang yang sudah melayani Tuhan dan jabatannya jabatan yang penting-penting, anak imam. Tapi mereka dikatakan begini, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Tidak mengindahkan Tuhan itu tidak menghormati Tuhan, mengabaikan. Tetapi saya suka dengan terjemahan bahasa Inggris yang mengatakan mereka tidak mengenal Tuhan. Nah ini nih saudara, masalahnya. Ada terlalu banyak masalah di dalam pelayanan yang seperti ini. Orang melayani tapi sebetulnya belum mengenal Tuhan. Orang melayani tapi belum kenal Tuhan. Nah ini parah nih saudara. Yang beginian nih akan bikin jadi masalah. Yang begini nih akan bikin onar, bikin huru hara, bikin kerusakan. Melayani tapi belum mengenal Tuhan, belum mengenal siapa yang dilayani, belum mengenal pribadi yang seperti apa yang dilayani. Makanya apa? Mereka melayani dengan asal-asal. Ada orang bawa korban sini yang terbaik, bagian-bagian yang terbaik sini. Orang bilang larang, hajar kamu ya. Buat mereka dirang. Nggak mengenal
siapa, pribadi seperti apa sih yang mereka layani? Saya nggak ngerti, saudara. Ini masalahnya di mana? Salahnya di mana? Adakah Imam Eli nggak pernah mengajarkan tentang Tuhan kepada mereka? Itu yang seringkali jadi penyebabnya. Tapi penyebab yang lain adalah apa, saudara? Mereka diajar, tapi mereka nggak mau tahu. Mereka diajar, tapi apa sih? Ini bicara anak, tapi ini juga bicara tentang pelayanan. Ya, ini bukan tentang bapak sama anak, tapi ini juga bicara tentang, ya saudara, gembala sama pelayan-pelayan Tuhan. Diajar, dididik, tapi nggak mau tahu. Kenapa? Karena ngerasa pintar. Dulu saya banyak dimarah-marahin sama Papa, ya. Papa banyak didik saya, Mama juga banyak didik saya. Saya punya sikap yang keras, saya itu aneh. Saya punya sikap saya itu aneh. Dan ini saudara, mau tidak mau saya harus terima pengajaran, dan terlebih pengajaran dari Tuhan. Ini yang menyedihkan sebetulnya. Kenapa? Banyak pelayan-pelayan Tuhan, tapi melayani, wah sibuk melayani, tapi nggak ngerti Tuhan yang dilayaninya siapa. Wah, ini bukan cuma bicara tentang di jemaat yang melayani, pelayan-pelayan Tuhan, tapi sampai kepada hamba-hamba Tuhan. Dan saya semoga saya bukan orang yang dilihat Tuhan seperti itu. Dan semoga kita juga bukan orang yang dinilai seperti Tuhan, melayani tapi sebetulnya tidak mengenal Tuhan. Akhirnya pelayanan kita sembarangan. Akhirnya pelayanan kita pakar dewek. Akhirnya pelayanan kita unsur-unsur politik kita masukkan di dalam gereja, dalam pelayanan kita. Cara-cara dunia masuk. Bukan gereja yang mempengaruhi dunia, tapi dunia yang mempengaruhi gereja. Kenapa? Ya, karena isinya pelayan-pelayan yang tidak mengenal Tuhan. Keras sih sudah pagi hari ini firman Tuhan. Ya, ini sudah nggak kenal Tuhan. Jadi caranya ya terserah saya. Bagaimana sikapnya saya ya terserah saya. Bagaimana ya terserah saya. Saya mau begini, saya mau begitu ya terserah saya. Kenapa? Karena tidak mengenal. Dikatakan begini, saudara. Tuhan bilang begini, mengapa engkau memandang, ayat 29, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian untukku Israel. Jadi ternyata kalau sudah melihat, sudah tegurannya datangnya sama siapa? Sama Imam Eli. Kenapa? Karena Imam Eli memang ada kepentingan juga, ada andil juga, ada ada turut serta dalam kesalahan anak-anak. Teguran ini bukan datang sama anak-anak Imam Eli, teguran ini datangnya sama Imam Eli. Tolong kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Tolong saya, saudara kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan sama kita untuk kita layani. Satu hal, ya, kalau kita melayani buat Tuhan. Ada amin, saudara, bukan buat diri sendiri. Melayani buat Tuhan. Kalaupun kita dapat kemuliaan, yaitu buat Tuhan, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi jangan pernah kita melayani untuk kepentingan kita. Kita melayani supaya kita yang jadi tambah gede, supaya kita yang hebat, supaya semua orang bilang begini, kasih jempol, lalu kita puas.
Tapi baguskan. Udah. Maaf nih saudara, saya cuma sedang menyampaikan sebuah kebenaran. Saya belum gembala coba. Saya harus sampaikan. Supaya apa? Supaya betul-betul kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ada amin saudara. Tuhan yang senang. Karena itu tuh saudara yang saya ingat sekali, seorang imam ketika dia membuat minyak urapan. Minyak urapan. Nanti dia taruh di bara api. Nanti baunya naik. Kalau sampai seorang imam yang meracik, pelayanan itu kita yang racik. Tentunya kita harus sadar juga hasil racikan itu adalah hasil dari hikmat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Ada amin saudara. Kalau saya khotbah saudara, saya yang racik, tapi bukankah itu semua dari Tuhan? Komposisinya begini begitunya Tuhan yang ngasih sama saya. Dan firman Tuhan bilang begini, kalau seorang imam lalu kemudian dia menghirup baunya, dia menikmati bau racikan yang dia buat, yang seharusnya hanya buat Tuhan, mati. Untung kita dalam perjanjian baru. Kalau enggak saya sudah mati kali saudara. Ya, udah curi kemuliaan Tuhan, itu mencuri kemuliaan. Artinya apa yang saya buat itu buat saya, bukan buat Tuhan. Apa yang saya kerjakan itu buat saya hidup buat saya. Tolong mampukan saya dan saudara, supaya kita semakin belajar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, itu aja yang jadi PR besar kita, saudara. Ya, PR besar kita dalam hidup sebelum kita mengakhiri hidup ini adalah bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Saya PR besar saya bukan, dulu saya punya konsep yang salah. Ya, gereja tambah gede, jemaat tambah banyak, Akhirnya Tuhan bicara sama saya. Akhirnya Tuhan tegur saya. Saya pikir itu yang memuliakan Tuhan, itu yang membuat Tuhan suka. Bukan itu. Akhirnya prioritas saya, cita-cita saya berubah. Dulu saya seperti itu, makanya saya bilang sama Mika begini, nanti Mika tugasnya nanti beli yang di belakang, satu lokasi, coba bayangin saudara. Saya sampai bilang gitu sama Mika. Dan saya pikir saya nggak ngerasa bersalah. Tapi satu saat Tuhan bilang sama saya, Tuhan jadi aneh melihat saya. Kenapa? Karena agendanya saya tidak seperti agendanya Tuhan. Agendanya saya punya agenda sendiri. Oh saudara, kita hamba Tuhan, harusnya agendanya Tuhan yang kita kerjakan. Ada amin saudara? Bukan agendanya kita. Agendanya Tuhan, programnya Tuhan, proyeknya Tuhan yang kita kerjakan. Gak boleh ada proyek lain. Tolong kita, memampukan kita. Paling tidak kita, saudara dan saya, bisa nangkap dulu firman ini. Nanti Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara untuk kita bisa melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.